Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang semata-mata kita kerjakan lillahi ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan memberikan beberapa saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam penyakit. Diperhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya akan memberikan nasihat, dan insya Allah saya akan memberikan solusi, termasuk sebagian doa. Ya, nanti kalau doanya dipotong, tidak usah bingung. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Monggo Mas belae. Jenengan suamine? Iya. Iya. Niki Mbak sinten asma? Sri Hartini. Namanya Mbak Sri Hartini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Apa kira-kira? Apa? Sedih tiap hari. Gini maksudnya, sedih yang jenengan sebenarnya nggak pengen sedih, ya. Biasa ya, tapi sedih. Gitu. Oke, terus apa lagi? Terus banyak bisikan. Bisikannya apa aja? Banyak macam-macam. Iya, sebutkan beberapa kalimat biar saya paham. Dulunya tuh bisikannya gini, lah, wong urip kok seneng men toh. Wong urip kok seneng men. Bakal sok mati. Apa? Bakal esuk yo mati kok. Oh, bakal sesuk yo mati. Wong urip kok seneng men, orang hidup kok seneng aja toh, padahal besok ya mati. Itu maksudnya. Oke, terus apa lagi? Terus ini ketemu sudah saya insya Allah. Terus apa lagi? Terus ada bisikan gini, misalkan, terus bertambah-tambah bisikannya, misalkan lagi suami nggak kerja, misalkan, kok suamiku nggak kerja, nanti aku makan apa? Terus bisikannya apa? Kadang misalkan sakit apa gitu, lah aku nak sakit sampai aku nak mati piye. Itu bisikannya begitu. Iya. Saya ulangi ya, kalau mamanya Mbak Sri Hartini itu lagi sakit, mamanya ya lagi sakit nih. Iya. Kemudian kan mikir-mikir gitu, terus nanti ada bisikin, loh ini sakit begini, nanti aku kalau mati gimana gitu, ada yang ngomong begitu. Iya, nanti sakitnya tambah parah, nanti kalau mati. Oke, insya Allah udah mulai ketemu. Takut mati gitu. Iya, terus nanti ada aku takut mati, bilang begitu bisikannya. Iya. Oke, insya Allah. Mati lah. Insya Allah udah ketemu. Terus apa lagi? Ya pas lagi nganggur, gak ada kerjaan. Ini nanti gimana? Bisikannya gitu? Iya, nanti uangnya gimana, makannya dari mana, padahal nggak pernah, sampai nggak makan juga nggak pernah. Tapi bisikannya seperti itu. Tapi kadang, bisikannya begitu ya. Kadang sampai perang sama pikiran, lah wong Gusti Allah kecik sogeh kok itu. Tapi di sininya nggak mau. Ada yang ngomong gitu aja gitu. Iya. Oke. Sampai perang batin. Oh, perang batin. Ya mati perang di dalam, tapi keluarga nggak ada yang tahu. Taunya tuh saya sehat. Tapi sama suami ngomong, tapi suami agaknya pas itu nggak percaya tadi di sini saya kesurupan. Tapi kalau ngaminin doa Pak Ustadz ini memang di dalam ada yang bergerak-gerak, seperti ada yang ya kesakitan tapi nggak begitu kuat lah. Pokoknya ada sesuatu di dalam gitu. Oh gitu. Saya sering ngaminin doa Pak Ustadz Danu dan saya ngikutin apa yang Pak Ustadz Danu ajarkan. Oh, gitu. Tapi walaupun itu susah memang. Memang susah. Nggak apa-apa ya memang. Tapi saya berusaha. Iya, alhamdulillah Mbak Sri. Coba sekarang ngobrol sama yang di dadanya ya. Saya kan nggak tahu nih. Saya nggak tahu, tapi Mbak Sri coba ngobrol sama yang di dadanya. Jadi ngobrolnya makhluk, coba kamu ngomong sama saya. Assalamualaikum, bilang gitu coba. Santai tapi konsen ya. Dia nanti jawabnya gimana coba. Ada? Bensik rapopo biar keluar tak jak ngomong ini siapa ini makhluk
makhluk. Makhluk. Ini lihat. Nggak mau lihat. Hah? Nggak mau lihat. Lihat sini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lihat aku ya, makhluk, lihat ya. Ya makhluk, lihat. Kamu siapa? Kamu punya nama? Punya. Siapa namamu? Namamu siapa? Nggak punya nama? Punya. Namamu siapa? Laki perempuan? Nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Aku takut. Takut sama siapa? Sama kamu. Sama aku? Enggak galak, aku enggak galak. Enggak galak? Enggak, insya Allah enggak. Tenang, enggak galak? Tenin, insya Allah enggak galak. Jangan bohong lu. aku takut. Oh iya, insya Allah selama kamu nurut, aku enggak galak. Paham? Aku akan nurut. Oke, sekarang saya tanya. Tapi jangan galak lu. Enggak, insya Allah enggak. Kamu punya nama? Punya. Siapa? Andini. 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 Iya. Kok namamu bagus tuh, siapa ya? Andini ini siapa? Nggak apa-apa, cerita ya. Andini ini siapa? Aku takut. Hah? Aku takut. Takut sama siapa? Sama kamu. Nggak apa-apa, ya ngomong yuk. Andini, kamu siapa? Kamu wujudnya aslinya apa? Coba wujud aslinya apa? Ular. Ular? Iya. Jangan tahu aku takut. Kan lucu. Aku takut. Iya, kamu kan jujur jadi aku lucu ya, ketawa aja ya. Ular ya. Di mana coba tunjuk kamu di tubuhnya Mbak Sri di mana? Tunjuk coba di mana? Di mana nggak apa-apa tunjuk. Nah, katanya kamu mau nggak digalain. Nah, coba jujur coba. Di mana? Tunjuk nggak apa-apa. Tapi kamu di mana? Tunjuk pakai ini, tunjuk di mana? Di situ, oke, nggak apa-apa. Ya kalau gini kan enak ya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kamu masuk dari mana? Andini, kamu masuk dari mana? Dari mana? Dari sedih. Dari sedih? Iya. Apa iya? Dari sedih apa dikirim orang? Iya. Iya. Dari mana? Sedih. Sedih? Sedih apa dikirim orang? Dikirim. Dikirim apa sedih? Sedih. Sedih apa dikirim? Dikirim. Kayak anak kecil aja, Andini. Saya memang anak kecil. Ya, iya, saya tahu kalau kamu anak kecil. Ya sudah. Kamu mau saya bantu keluarin nggak? Mau? Iya. Nggak usah takut. Andini nggak usah takut. Kamu ular kecil toh? Iya toh, nggak usah takut. Nggak usah takut. Niat ya, nanti mau keluar ya. Nanti Mbak Sri akan saya kasih tahu caranya, jangan terlalu sedih lagi. Paham? Kamu paham toh? Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. Andini, yang ada di dadanya Mbak Sri itu siapa aja? Itu di dadanya yang sok ngomong-ngomong itu siapa aja? Selain kamu siapa? Siapa? Kamu aja yang ngomong atau ada yang lain? Hah? Nggak ada yang lain? Berarti kamu aja? Hah? Nggak tahu? Ada yang lain? Nggak usah dijawab, tapi kalau ada gini aja ya. Kalau nggak ada bilang gini, tapi nggak usah ngomong ya. Ada yang lain? Gini apa gini? Lah kok malah sadar? Sadar Mbak? Nggih. Nggih.
Saya baru tanya malah sadar. Ya sudah, enggak apa-apa. Memang kalau yang tadi nangis dijawab bener sudah sama si Andini, si ular kecil tadi. Memang ular kecil itu. Nah itu biar dijawab lagi ya. Dini, kamu ular dari mana? Kok masuk ke Mbak Sri itu loh? Hah? Dari mana? Dari mana? Nggak tahu. Bener-bener anak kecil. Tanyain rumahnya mana juga nggak tahu. Ya sudah, nanti saya bantu keluarin. Mau ya. Itu yang ngomong-ngomong di sininya lu. Kalau yang ngomong nanti kalau aku sakit bisa meninggal, itu siapa yang ngomong seperti itu? Andini? Aku. Oh, kamu. Terus tadi bilang itu apa namanya? Yang lain-lain kalau lagi pas nggak ada uang ini nanti makan apa, itu siapa? Kamu? Aku. Kamu. Andini ya sudah, nanti saya bantu keluarin ya. Iya. Iya. Mau lewat mana kamu, Din? Lewat mana nanti keluarnya? Nggak ngerti? Lewat mana keluarnya? Ya sudah, lewat ubun-ubun boleh ya. Ngerti ubun-ubun sini? Ngerti. Enak mana? Coba kamu lihat enak mana ya, gitu kan bisa kelihatan kamu. Din, lewat mana? Ubun-ubun atau mulut? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudah, nanti ngikut ya, kalau saya doa kamu ikut keluar aja ya. Jangan ditahan ya, nanti kamu putus-putus badanmu. Iya, makanya jangan ditahan ya. Nanti kamu tak kembaliin ke tempatnya ya. Siap, mau? Siap. Nah, galak nggak saya? Enggak. Seneng nggak kamu? Seneng nggak? Seneng nggak kalau saya nggak galak? Seneng. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti Mbak Sri tak suruh ngaminin doa ya. Andini siap-siap, kamu mau keluar, pokoknya niat saya mau keluar dari tubuhnya Mbak Sri, itu aja ya, niat, nanti akan keluarnya gampang ya. Kamu udah niat seperti itu, coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim, ikutin Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Mulai hari ini. Saya akan keluar. Dari tubuhnya. Mbak Sri Hartini. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dia akan gerak terus, biarin aja. Dia mau keluar sendiri, dia kan. Dia keluar sendiri tuh. Ya, muji Allah aja Mbak. Subhanallah, walhamdulillah. Walaupun susah tapi di hati muji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, nggak apa-apa, biarin keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu Dajjal yang masuk karena kesedihannya Mbak Sri Hartini, aku mohon kepadamu hancurkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun.
Ya udah, nanti tak bantu ya. Dah, kamu kekunci siapa? Kamu tahu nggak? Kamu Andini nggak ngerti? Ya nanti tak bantu ya. Ikutin saya ya. Nanti doa diikutin aja ya. Ya, biarkan Mbak Sri Hartini sadar. Andini, Mbak Sri, memang betul kalau dia bilang dari kesedihan, insya Allah betul. Emang Mbak Sri sedih kenapa? Coba saya tanya, bener ya? Itu yang mendominasi dulu sebelum kok tiba-tiba saya nggak sedih tapi kok ada sedih kan gitu ya. Sebelumnya ada masalah apa? Ada masalah dengan kedua, karena ibu saya kandung sama ayah mertua. Sama ayah mertua, bener Mas? Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau disimpan. Iya disimpan. Masalahnya masalah apa kalau sama ibu? Kan saya 4 bersaudara. 4 bersaudara, iya. Ketiga saudara saya tuh bisa dikatakan tuh gampangannya ngomong itu bisa makan lah gampangannya. Oh, waktu saudara-saudara itu bisa makan. Saya terus? Jadi anak kan paling, ya anak kan ada yang gitu juga. Walaupun saya nggak ngerepotin orang tua, tapi di perasaan orang tua saya mungkin ki anakku sendiri kok ngene dewi, merasa nggak bisa membahagiakan orang tua, merasa nggak berguna. Itu pikirannya siapa? Pikirannya saya, dan saya merasa orang tua saya agak sedikit membedakan. Awalnya itu ya. Walaupun sebenarnya orang tua saya, ibu saya tuh sayang sama saya. Ya. Sekarang sudah enggak. Dulu karena ya, egonya saya masih kuat. Merasa dibedakan. Jenengan merasa dibedakan. Jadi itu yang menjadi sedih. Sering bersalah paham sama orang tua ya karena itu tadi. Karena Mbak Sri ini merasa dibedakan, jadi sedikit ada masalah pasti masih berselisih terus ya. Gitu. Oke. Ya sudah betul. Pas itu setelah lahiran. Jadi khususnya itu ya. Sedihnya disimpan sendiri. Sedih yang tentang apa nih kalau pas lahiran? Sama orang tua itu tadi. Masih sama ibu juga? Ya. Kenapa? Babnya apa babnya Mbak? Ya itu tadi, kenapa aku juga nggak pengen seperti ini. Saya pengennya juga seperti saudara-saudara saya yang lain. Kalau saudara yang lain gimana menurut Mbak Sri? Ya baik. Maksudnya yang merasa dibedain itu yang di titik apa? Ya kasih sayangnya. Jadi kelihatannya seperti itu gitu ya. Oke, kalau saya anggap momennya Mbak Sri waktu itu juga karena masih muda, saya anggap suuzon lah ya, kasaran seperti itu ya. Oke, ketemu sudah ketemu. Ibu saya kandung. Padahal saudara saya semuanya sama saya sayang, pintar. Ibu saya juga pintar, juga sayang. Alhamdulillah. Enggak. Cuman saya mungkin perasaan saya sendiri. Tapi sekarang sejak saya sakit, orang tua saya mengerti. Maksud saya yang mengerti loh, ternyata orang tuaku kok sayang, ternyata kok pintar loh. Aku begini nggak bisa makan, kasarannya omong, yang lain-lain nggak dikasih, yang dikasih aku. Karena yang dikasih aku, ibu tuh karena ibu, mungkin rasanya sering cerewet sama saya. Memang karena saya yang banyak dibantu. Yang lain kan jarang dibantu, jadi jarang ibu saya itu, maksudnya jarang ngomel-ngomelin sama yang lain karena mereka sudah mandiri begitu. Gitu. Padahal dipikir saya udah mantu. Jadi kakak-kakaknya udah pada mantu. Mampu. Jadi yang sering dibantu Mbak Sri gitu. Terlalu mampu gitu. Gitu ya paham. Dibantu tapi orang tua itu bahasa Jawa tuh ceriwes seneng cawes ngoten niku lho. Ceriwes seneng cawes, membantu tapi ya cerewet gitu ya. Saya merasa nggak berguna, saya merasa sedih. Jadi di situ juga mulai beda lagi pikiran, sedih karena merasa belum berguna lah ya. Jadi tumpuk-tumpuk, kalau dulu itu sedih karena dibedain, sekarang beda lagi, sedih karena belum merasa berguna. Sedih juga kenapa saya seperti ini nggak sama seperti saudara-saudara yang saya yang lain. Itu ada kesedihan seperti itu. Iya. Sekarang udah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Sama ibu saya sering minta maaf. Sama orang mertua juga begitu. Alhamdulillah. Betul. Makanya di sini benar kalau sebenarnya jin itu kalau masuk karena kesedihan sebenarnya susah loh diajak bicara. Sebenarnya susah, Mas. Tapi ini dia ngomong dari sedih apa dikirim? Dari sedih. Saya diem aja.
oh ya bener loh, ini sedih kayaknya. Tapi biasanya kalau jin itu rasanya memang maunya nangis, jadi nggak bisa diajak bicara. Tapi kalau ini bisa diajak bicara, berarti alhamdulillah sebenarnya Mbak Sri sendiri sebenarnya pengen sekali untuk menjadi orang yang baik. Iya, saya berusaha menjadi orang yang baik. Insya Allah saya akan bantu Mbak, si Andini, si ular kecil. Nah ini ularnya masih anak-anak sih sebenarnya ya. Kemudian kalau ada ilmu saya bantu lepasin ya Mbak ya. Yang dijaga oleh Mbak Sri satu, emosi, hanya itu aja ya. Emosi, kekakuan hati. Nanti saya sebutin satu-satu. Nanti itu menjadi wacana. Jadi Mbak Sri langsung senyum kalau ingat itu, langsung bener saya masih seperti itu. Kemudian istighfar biar nanti emosi, kekakuan itu mulai turun. Ya, siap? Siap. Alhamdulillah, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Sri Hartini, memohon kepadamu ya Allah, di mana Mbak Sri Hartini sering merasa sedih, walaupun diri Mbak Sri Hartini tidak sedih ya, ada yang memaksa untuk menjadikan Mbak Sri Hartini sedih ya Allah, terus menerus. Dan ada yang bicara di dadanya Mbak Sri Hartini, bicara seperti dia yang bicara itu adalah Mbak Sri Hartini sendiri. Dimohonkan suara-suara tersebut agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Sri Hartini, dan makhluk yang mempunyai suara tersebut engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Sri Hartini, dan juga makhluk yang menjadikan Mbak Sri Hartini sedih terus menerus agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Sri Hartini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika makhluk-makhluk tersebut terkunci oleh kesalahan dan dosa-dosa Mbak Sri Hartini, yaitu emosionalnya Mbak Sri Hartini yang cukup lumayan tinggi, amarahnya Mbak Sri Hartini yang cukup lumayan tinggi, kekakuan hatinya Mbak Sri Hartini yang cukup lumayan tinggi, marah yang disimpannya Mbak Sri Hartini yang cukup tinggi ya Allah, egonya Mbak Sri Hartini yang tinggi, dan juga suuzonnya Mbak Sri Hartini yang tinggi. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa Mbak Sri Hartini ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Sri Hartini tersebut ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan seluruh jin dan ifrit yang masuk melalui perbuatan dan perilaku Mbak Sri Hartini tersebut yang tidak baik di hadapanmu. Lepaskan jin dan ifritnya, hancurkan dajjal yang menguasai sifat-sifat tersebut yang tidak baik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini ada yang berbicara ya Allah, jika berbicaranya orang kok senang terus, nanti dia juga akan mati ya Allah. Jika ada yang bicara tersebut pada dadanya Mbak Sri Hartini, jika itu disebabkan karena Mbak Sri Hartini kalau melihat ada saudaranya yang enak, senang, Mbak Sri Hartini ada pikiran yang tidak senang ya Allah, walaupun hanya dalam pikiran dan hatinya Mbak Sri Hartini. Dan masuklah jin, masuklah ifrit dari pikiran-pikiran hatinya Mbak Sri Hartini, masuklah jin, masuklah ifrit, dan jin dan ifrit tersebut dikunci oleh dajjal yang ada dalam pikirannya Mbak Sri Hartini, yang ada dalam pikirannya Mbak Sri Hartini, yang ada dalam hatinya Mbak Sri Hartini. Aku mohon kepadamu, hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam hatinya Mbak Sri Hartini, khususnya berhubungan dengan irinya Mbak Sri Hartini terhadap orang lain yang senang engkau berikan ujian senang ya Allah. Hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika Mbak Sri Hartini sejak remajanya, sejak kecilnya, ya Allah selalu melihat ibunya sepertinya lebih perhatian daripada saudaranya, daripada Mbak Sri Hartini. Mbak Sri Hartini dalam pikiran suuzon, sepertinya ibunya lebih perhatian ke saudaranya daripada Mbak Sri Hartini, sehingga suuzon demi suuzonnya Mbak Sri Hartini tersebut, sehingga menjadikan hatinya Mbak Sri Hartini sedih terus, sedih melamun terus-menerus. Ya Allah, aku mohon kepadamu, dari sedih dan melamun terus-menerus dan suuzon terus-menerus tersebut, masuklah jin, masuklah ifrit, dan jin tersebut yang salah satunya bernama Andini tersebut, ya Allah. Dan mereka dikunci oleh Dajjal yang ada dalam pikirannya Mbak Sri Hartini, Dajjal yang ada dalam pandangannya Mbak Sri Hartini, yang ada pada pendengarannya, yang ada pada motoriknya, yang ada pada dada dan juga jantungnya Mbak Sri Hartini. Hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, jika ada sifat irinya Mbak Sri Hartini, kalau lihat orang senang Mbak Sri Hartini jengkel, ya Allah hatinya sedih. Kalau lihat orang sedih Mbak Sri Hartini senang, ya Allah melihat orang sedih. Ya Allah, aku mohon padamu, ampuni sifat-sifat Mbak Sri Hartini tersebut yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hatinya Mbak Sri Hartini. Dan jika ada kejengkelan dan kemarahan, ampuni ya Allah. Lepaskan jin dan ifrit yang masuk lewat sifat-sifat tersebut, melihat orang senang Mbak Sri Hartini sedih dan jengkel, melihat orang sedih Mbak Sri Hartini senang, ya Allah. Hancurkan Dajjalnya dari sifat-sifat Mbak Sri Hartini tersebut. Hancurkan Dajjalnya yang ada di dalam hatinya Mbak Sri Hartini, yang ada di dalam pikirannya Mbak Sri Hartini, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, jika mereka jin dan teman-temannya tersebut terkunci karena sumpahnya Mbak Sri Hartini yang ada dalam hatinya Mbak Sri Hartini, jika Mbak Sri Hartini bersumpah yang ada dalam hatinya tentang ibunya, tentang kesedihannya, ya Allah, Mbak Sri Hartini insya Allah nanti akan mengerjakan, membayar kafarat, ya Allah, membayar kafarat dengan memberi makan orang 10 tiap satu sumpah, atau berpuasa 3 hari untuk satu sumpah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika Mbak Sri Hartini nanti mengerjakan membayar kafarat dengan memberi makan 10 orang miskin, atau membayar kafarat dengan berpuasa 3 hari tiap satu sumpah, aku mohon kepadamu, terimalah kafaratnya Mbak Sri Hartini, terimalah kafaratnya Mbak Sri Hartini. Jika sumpah-sumpah tersebut kurang lebih ada 20, Mbak Sri Hartini menyiapkan 200 makanan untuk orang miskin yang bertahap diberikan tiap 10, atau Mbak Sri Hartini mempersiapkan 60 hari berpuasa. Aku mohon kepadamu, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah kafaratnya Mbak Sri Hartini, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini banyak sekali ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam dadanya Mbak Sri Hartini, Mbak Sri Hartini tidak ikhlas, tidak ridho ilmu-ilmu musyrik ada dalam tubuhnya. Mbak Sri Hartini memohon kepadamu, jika kemusyrikan itu pernah dikerjakan,
Aku mohon kepadamu, ampuni dosa musyriknya Mbak Sri Hartini, ampuni dosa syiriknya Mbak Sri Hartini. Jika nanti Mbak Sri Hartini memohon ampun tentang syirik dan musyrik yang dilakukan, aku mohon kepadamu, terimalah ampunannya Mbak Sri Hartini, terimalah ya Allah. Jika nanti Mbak Sri Hartini bertaubat, aku mohon kepadamu, terimalah taubatnya Mbak Sri Hartini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini. Hancurkan pula benda-benda musyrik gaib yang ada di tubuhnya Mbak Sri Hartini, yang ada di dadanya Mbak Sri Hartini, yang ada di jantungnya Mbak Sri Hartini, yang ada di punggungnya Mbak Sri Hartini, yang ada di dalam kepalanya Mbak Sri Hartini. Hancurkan benda-benda gaib musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, jika ada sihir, telus santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini, aku mohon padamu, hancurkan mantra-mantra sihirnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun. Jika ada benda gaib sihir yang dimasukkan di tubuhnya Mbak Sri Hartini, ditusukkan di tubuhnya Mbak Sri Hartini, hancurkan benda sihir tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Kun. Dan jika ada dukun-dukun sihir menyerang Mbak Sri Hartini, aku mohon padamu, selamatkan dukun-dukun sihir tersebut ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Sri Hartini banyak sekali amalan-amalan ya Allah, aku mohon padamu, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon agar Engkau hancurkan ya Allah. Hancurkan pula Dajjal yang menguasai amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan Dajjalnya, lepaskan seluruh jin yang mengikuti amalan yang sering dibaca oleh Mbak Sri Hartini atau dimasukkan kepada orang lain, masukkan dari orang lain. Hancurkan amalannya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan dajjalnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayahmu pada Mbak Sri Hartini agar Mbak Sri Hartini tidak bersedih lagi. Berikanlah hidayahmu pada Mbak Sri Hartini agar Mbak Sri Hartini bisa menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, menjadi anak yang solehah di hadapanmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, kabulkan doa Mbak Sri Hartini ya Allah untuk sembuh ya Allah. Amin. Normalkan Mbak Sri Hartini ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan Engkau sembuhkan Mbak Sri Hartini, Engkau normalkan Mbak Sri Hartini, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Sri Hartini kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak itu kayaknya ilmunya banyak Mbak di tubuhnya Mbak Sri itu. Kayaknya dulu mbah-mbahnya ada yang orang pintar. Memang. Benar? Benar. Oh, memang kayaknya itu. Makanya ini dicabuti, insya Allah nggak apa-apa. Nanti tinggal diaminkan, ini akan lepas. Mulai ringan, mulai. Sesaknya di sini mulai enteng. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan nasihat-nasihat saya. Emosionalnya ditoto, kekakuan hatinya ditoto, suuzonnya yang tadi sempat ada ngomong, orang kok seneng-seneng terus, kemudian besok kan ya mati. Nah itu sebenarnya awal dari irinya Mbak Sri aja dulu ya, paham ya, sehingga itu tetap harus saya doain. Mudah-mudahan nanti Mbak Sri belajar tidak iri. Kalau ada orang seneng ya ikut seneng, alhamdulillah saya ikut seneng, gitu aja ya, biar nanti dibalas oleh Allah Ta'ala, malah disenengkan nanti Mbak Sri sama Mas Hasan. Seperti itu, paham? Alhamdulillah ya, insya Allah cukup Mbak Sri. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan nasihat saya ya. Alhamdulillah. Iya Mbak Sri, Mas Hasan.